Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Karina. Dan di video kali ini sangat amat spesial karena untuk pertama kalinya aku ingin berterima kasih sama Raka, kalau nggak salah, yang udah komen di YouTube aku dan udah request tentang video yang bakal aku bikin hari ini. Jadi aku pengen makasih buat Raka udah nge-komen, udah nge-request cerita untuk kita bahas bareng-bareng. Kalau misalkan kalian pengen nge-request cerita apa yang kira-kira pengen aku cover, kalian bisa tulis komen di bawah ya. Nanti aku bakalan menampilkan komen kalian di video aku selanjutnya. Oke, dan di video aku kali ini adalah aku akan membahas sebuah cerita yang sejujurnya bikin aku merinding sampai ke tulang-tulang. Serius, aku serius banget, aku gak lebay. Karena sejujurnya aku nonton filmnya, itu The Conjuring. Sebenarnya kan banyak ya film yang dibikin dari cerita ini, tapi yang pertama kali aku nonton tentang cerita ini adalah The Conjuring. Aku hari ini bakalan ngebahas tentang rumah The Amityville. No, I don't know, aku nggak tahu cara mempronounce yang benar, oke? Jadi aku bakal menyebut rumah ini rumah Amy aja kali ya, biar cepet, biar gampang. Ini adalah salah satu rumah horor yang paling terkenal di Amerika. Rumah Amy ini terletak di Long Beach, New York. Dan rumah ini adalah rumah yang cukup besar, malah termasuk rumah mewah sih kalau menurut aku. Karena dia ini memiliki 5 kamar dan juga dia tuh kayak punya kolam renang. Terus juga yang spesialnya adalah rumah ini punya perahu dan bahkan punya garasi perahunya sendiri seperti yang bisa kalian lihat. Dan semua ini bermula ketika tahun 1974 ada keluarga yang tinggal di rumah itu, yaitu keluarga DeFeo, di mana keluarga ini tuh terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak. Sayangnya anak yang tertua yaitu Ronald DeFeo ini telah membunuh semua anggota keluarganya, termasuk ayah dan ibunya, dan juga 4 orang saudaranya. Dan Ronald membunuh keluarganya ini ketika mereka sedang tertidur. Dan banyak sih keanehan, sebenarnya banyak banget keanehan dari kejadian ini, yang mana nanti bakalan aku bahas. Dan si Ronald ini pada tanggal 13 November 1974, Ronald pergi ke sebuah bar jam 6 pagi kalau nggak salah. Dan di bar itu dia semacam menyombongkan gitulah sama orang-orang yang ada di bar kalau dia telah membunuh keluarganya sendiri. Dan setelah itu mulailah orang-orang manggil polisi dan polisi pergi ke rumah Amy ini, rumah Amityville ini. Dan bener aja pas masuk ke dalam isinya scene yang sangat mengerikan. Dan sekarang kita pasti penasaran dong, sebenarnya keluarga DeFeo ini siapa sih? Apa sih masalahnya gitu bisa sampai berakhir kayak gitu? Nah, keluarga DeFeo ini adalah keluarga yang bisa dibilang dysfunctional family, dimana katanya si ayahnya itu sering melakukan kekerasan sama keluarganya sendiri. Anak-anaknya yang pada saat itu masih berusia, ada yang remaja kayak Ronald umurnya 23, terus ada juga adik perempuannya umur 18, terus adik-adiknya itu masih umur kayak 13 apa 11 tahun gitu. Dan untuk anak-anak seumuran itu mengalami kekerasan itu merupakan suatu hal yang sangat berat ya, dan juga sangat amat traumatis. Jadi katanya anak-anak dari keluarga DeFeo ini coping mekanismenya tuh lari ke, kalau nggak minuman yang beralkohol ya larinya ke obat-obatan gitu. Jadi kayak mereka tuh berteman lah dengan alkohol dan juga obat-obatan gitu. Jadi bisa kebayangkan keluarga DeFeo ini bukan keluarga yang harmonis, bukan keluarga yang baik-baik aja gitu. Nah, terus kita balik lagi ke kejadian di malam 13 November 1974 itu, ketika polisi masuk ke dalam rumah Amityville ini, polisi menemukan banyak sekali kejanggalan. Yang pertama, semua korbannya itu posisinya sama. Mereka tuh kayak lagi tidur dan rata-rata kayak telungkup gitu. Senjata yang digunakan oleh Ronald ini adalah senjata yang bisa dibilang punya suara yang cukup keras gitu, yang mana sebenarnya bingungnya kalau misalkan dia nembak satu orang duluan nih, misalkan harusnya kan anggota keluarga yang lain tuh kayak bangun atau nggak memberontak atau nggak kaget atau nggak nyamperin atau gimana, chaos gitu kan. Tapi sama sekali polisi nggak menemukan tanda-tanda perlawanan, nggak menemukan tanda-tanda struggling kayak gitu. Jadi kayak semuanya
kayak sunyi senyap gitu. Terus yang kedua, tetangga dari rumah ini tuh nggak mendengar suara tembakan, dan bahkan tetangganya ini cuman mendengar anjing peliharaan keluarga DeFeo ini menggonggong. Dan ketika si Ronald ini ditanya sama polisi kan, apa yang kamu lakuin sama keluarga kamu gitu, kamu kenapa bisa kayak gini gitu, apa masalah kamu gitu kan. Nah, Ronald ini nggak ngaku kalau dia melakukan semuanya, kayak dia nggak langsung ngaku, oke pak aku melakukannya, nggak sama sekali. Jadi si Ronald tuh kayak sering banget mengubah-ubah ceritanya. Kayak yang pertama dia bilang kalau dia lagi di tempat kerjanya saat kejadian gitu. Yang kedua dia bilang dia lagi di bar dan segala macamnya. Jadi kayak ceritanya terus diubah-ubah, dan ini otomatis bikin polisi semakin curiga, ya nggak sih? Dan juga sampai akhirnya karena dia terus didesak sama polisi dan juga diinvestigasi sama polisi terus, akhirnya si Ronald ini mengakui kalau dia yang melakukan semuanya gitu kan. Tapi dia tuh mengakuinya tuh nggak ada perasaan bersalah sama sekali. Dia nggak menunjukkan emosi apapun, dia nggak menunjukkan ekspresi apapun. Jadi kayak udah mati rasa gitu loh. Bahkan si Ronald ini tuh sempetnya menyalahkan adik perempuannya yang namanya Dawn yang berumur 18 tahun, dan dia bilang kalau sebenarnya Dawn lah yang membunuh adiknya, dan dia tuh membunuh Dawn karena Dawn membunuh adiknya. Walaupun sebenarnya si Ronald ini lebih duluan membunuh kedua orang tuanya gitu. Dan Ronald juga cerita kalau sebenarnya dia juga sempet sama si Dawn tuh sempet kayak rebutan senapan gitu, rebutan senjata gitu, yang sampai akhirnya si Ronald menang dan Ronald pun menembak Dawn. Dan memang benar sih, menurut polisi memang telah ditemukan sedikit jari Dawn di senapan itu. Tapi ini juga sebenarnya masih diragukan sih kebenarannya, karena banyak banget teori tentang kejadian ini gitu. Apakah memang benar semuanya Ronald yang melakukan atau mungkin Dawn juga melakukan gitu. Dan juga Ronald ini bilang kalau dia itu merasa bisa dibilang kayak dipengaruhi, dirasuki oleh sosok yang tinggal di rumah itu gitu. Dia bilang ada sosok hitam besar yang ngebisikin ke dia kalau dia harus melakukan hal ini sama semua keluarganya gitu. Dan kasus ini bikin Ronald ini harus diperiksa, ya nggak sih, sama psikiater. Dan psikiater memang mengkonfirmasi kalau Ronald ini memiliki kelainan antisocial disorder, yang dimana biasanya antisocial disorder ini berkaitan erat sama psikopat gitu. Dan memang Ronald ini dikenal sebagai orang yang nggak punya banyak emosi, yang maksudnya kayak nggak pernah memperlihatkan emosi, kayak nggak berempati sama orang gitu, kayak nggak ada perasaannya lah gitu kasarnya gitu. Nah terus sementara itu polisi juga mewawancara pacarnya Dawn, yang pada saat itu Dawn memang lagi punya pacar kan, dan memang pacarnya si Dawn ini juga sempat bilang kalau Dawn ini sangat amat gak suka sama orang tuanya, karena orang tuanya tuh abusive alias kasar sama dia dan sama adik-adiknya juga gitu. Jadi memang kebenarannya tuh kayak masih dipertanyakan lah sebenarnya kejadian itu gimana sih, apakah Dawn juga ikut bertindak dalam kejadian ini atau Dawn hanya sebatas korban. Akhirnya setahun kemudian 1975, walaupun pada saat itu pengacaranya Ronald ini mengajukan pembelaan, kayak bilang kalau pengen mengajukan keringanan karena Ronald ini bermasalah atas insanity-nya alias kewarasannya gitu kan. Tapi tetap aja polisi memutuskan bahwa Ronald bersalah. Nah kalau misalkan kalian pernah nonton Junarisa Junarisa, kalau misalkan Junarisa ada yang nonton video ini, aku pengen bilang aku ngefans sama Junarisa. Tapi gara-gara aku nonton Junarisa, aku jadi tahu kalau suatu tempat itu bisa menyimpan energi orang yang pernah tinggal di sana gitu. Mungkin kejadian si DeFeo ini adalah hal yang menyebabkan kenapa rumah ini jadi horor. Mungkin rumah ini tuh kayak menyerap energi negatif atas kejadian malam itu gitu. Jadi tahun 1975, ketika keluarga DeFeo ini sudah tidak ada di rumah itu dijual. Dan tentunya biasanya rumah-rumah yang pernah ada kejadian-kejadian semacam itu biasanya dijual dengan harga yang murah. Nah, ini kayak kebetulan banget keluarga Lutz pada saat itu sedang mencari rumah, dan mereka menemukan rumah Emeryville ini dengan harga yang murah, miring gitu. Ya dengan fasilitas yang lumayan luar biasa, ya nggak sih, 5 kamar, terus udah gitu ada kolam renang, ada perahu. Siapa sih yang nggak tergiur gitu, rumah murah harganya tapi fasilitasnya oke gitu kan.
Nah, dan juga mungkin keluarga Lutz ini adalah keluarga yang logis gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak begitu takut atau nggak begitu ngerasa gimana banget. Aku nggak tahu sih, mungkin keluarga Lutz ini juga belum benar-benar tahu gitu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Jadi mereka tuh kayak deal, oke, rumah Amityville ini kita beli gitu kan. Akhirnya dibelilah tahun 1975 rumah Amityville ini oleh keluarga Lutz. Dan keluarga Lutz ini terdiri dari ayah, ibu, ayahnya tuh namanya George, ibunya namanya Kathy, dan juga mereka punya 3 orang anak. Nah, masalahnya di sini adalah ketika mereka pindah ke rumah ini, mereka juga mendapatkan furniture yang sama yang digunakan oleh keluarga DeFeo. Jadi mereka nggak hanya kayak cuman pindah doang, sebatas pindah ke rumah Amityville ini doang, tapi mereka juga tinggal bersama dengan perabotan yang digunakan oleh keluarga DeFeo. Dan dari awal mula keluarga Lutz pindah ke rumah ini, mereka mulai merasakan hawa-hawa yang tidak enak gitu. Tapi sebelumnya aku pengen nyeritain dulu sama kalian kalau keluarga Lutz ini adalah keluarga yang religius katanya, keluarga yang baik-baik aja gitu kan, keluarga yang harmonis. Dari awal mula mereka pindah ke Amityville ini, mereka semacam memanggil pendeta gitu. Kalau di kita mah kayak manggil ustadz gitu buat mendoain rumah gitu. Nah, mereka juga kayak gitu, mereka manggil pendeta untuk mendoakan, memberkati rumah mereka. Tapi dari awal pendeta itu masuk, dia merasakan ada yang nggak beres dengan rumah ini. Jadi aku bakalan ceritain sama kalian gangguan-gangguan apa aja yang dialami oleh keluarga Lutz di rumah Amityville ini. Yang pertama, karena keluarga Lutz ini adalah keluarga yang religius ya nggak sih, jadi mereka tuh kayak banyak menempelkan salib-salib di isi rumah gitu. Dan anehnya si salib itu suka tiba-tiba kayak terbalik sendiri gitu posisinya, dan ini aneh banget ya nggak sih. Terus yang semakin serem lagi adalah pintu suka nutup sendiri, dan juga katanya kejadiannya itu nggak hanya malam-malam tapi siang-siang pun kadang-kadang suka ada kejadian-kejadian aneh gitu. Dan juga anak perempuannya dari keluarga Lutz ini makin sering main di kamar sendirian. Dan katanya sih anak ini dia bermain dengan teman hayalannya dia yang katanya berbentuk seekor babi yang sangat besar. Nggak sih, katanya bilangnya si babi ini tuh bisa berubah bentuk dari yang kecil sampai bisa jadi besar banget sih, ukuran rumah katanya. Dan juga babi ini memiliki taring yang sangat besar, yang sangat tajam, yang juga menyeramkan, dan juga bermata merah. Dan katanya si teman hayalannya ini dipanggil sebagai Jody. Dan juga katanya keluarga Lutz ini sering melihat penampakan kayak sosok hitam besar gitu, yang kadang-kadang ada di dapur, kadang-kadang ada di ruang tamu. Nah, yang lebih anehnya lagi adalah di rumah Amityville ini ada basement yang dinamakan Red Room, dan di basement ini keluarga Lutz menemukan banyak sekali lalat, ratusan lalat. Kebayang gak sih segimana annoyingnya lalat gitu, banyak banget ada di basement gitu. Kadang-kadang kita kalau lagi makan tiba-tiba ada lalat 1 biji aja kayak keganggu banget ya nggak sih. Lah ini kebayang gak sih ada 100 lebih lalat gitu. Dan yang bikin anehnya, kenapa di tetangganya tuh nggak ada lalat gitu? Kenapa lalat-lalat ini cuma ada di rumahnya mereka doang? Selain itu, kejadian janggal yang dirasakan oleh keluarga Lutz ini adalah ayahnya suka kebangun sekitar jam 3.15 alias jam 3 pagi gitu, yang dimana sebenarnya jam ini adalah waktu yang tepat dimana ketika Ronald saat itu menembak keluarganya. Jadi si ayah suka tiba-tiba kebangun, terus ketika dia ngelihat istrinya yang tidur di sebelahnya, dia ngelihat istrinya itu berubah bentuk menjadi seorang nenek-nenek yang sangat tua. Dan aduh, aku nggak kebayang sih seremnya kayak gimana. Pasti nggak bisa tidur lagi ya nggak sih? Dan juga istrinya bilang kalau istrinya ini sering mimpiin kejadian keluarga DeFeo. Jadi istrinya tuh kayak di mimpinya tahu persis gitu lokasi di mana aja korban-korbannya, di mana aja orangnya, kayak gimana posisinya. Dia tuh tahu persis gitu, padahal posisi-posisi kayak gitu tuh nggak dipublikasikan sama polisi gitu. Jadi tahu dari mana coba istrinya. Dan juga setiap kali keluarga Lutz ini berniat untuk minta tolong kayak ke pendeta, ke gerejanya mereka, teleponnya tuh suka tiba-tiba keputus. Dan juga kalaupun misalkan ada pendeta yang ngangkat telepon, kadang-kadang pendetanya suka jadi berhalangan gitu kalau misalkan mereka mau datang ke rumah Amityville ini. Akhirnya tibalah keluarga Lutz ini ke satu malam yang akhirnya memutuskan mereka untuk
kita nggak bisa, kita melambaikan tangan, kita nggak bisa tinggal di sini lagi, adalah ketika malam itu keluarga Lutz ini mulai melihat barang-barang perabotan itu melayang-layang, terbang-terbang sendiri. Gara-gara itulah mereka akhirnya oke, kita nggak bisa, kita mau cabut, kita nggak mau balik lagi ke sini. Akhirnya mereka pergi, mereka pindah, keluarga Lutz ini pindah setelah 28 hari tinggal di rumah Amityville. Kalau menurut aku sih, bisa sabar selama 28 hari dengan gangguan yang begitu ekstrim itu luar biasa banget ya nggak sih? Nah, setelah keluarga Lutz ini pindah, rumor-rumor nih mulai beredar nih, mulai kayak semacam viral gitu ya. Dan orang-orang tuh nggak percaya gitu, karena kan ya memang kan orang barat kan memang agak logis gitu kan, jadi kayak nggak percaya hal-hal yang bukan maksudnya kebanyakan tuh nggak percaya sama hal-hal yang berbau supernatural kayak gini gitu kan, paranormal kayak gini. Dan jadinya keluarga Lutz ini banyak yang nggak percaya juga gitu. Dan juga polisi sempat menjalankan semacam tes lie detector gini, dan juga si Kathy dan juga George alias ayah dan ibu dari keluarga Lutz ini terbukti mengatakan kebenaran gitu. Jadi kayak mereka tuh lolos tes lie detector, dan mereka bilang kalau itu tuh memang beneran kejadian gitu, memang kejadian nyata gitu. Mereka berharap kalau itu memang hoax, memang bohong, tapi sayangnya enggak gitu, sayangnya ini memang beneran kejadian gitu. Dan bahkan orang tuh menuduh kalau keluarga Lutz ini tuh bikin rumor kayak gitu hanya untuk mendapatkan banyak uang gitu. Padahal mereka bilang kalau mereka itu kehabisan semua uangnya karena mereka harus pindah hanya dalam waktu 28 hari. Maksud aku, ya ngapain ya capek-capek pindah rumah hanya untuk bikin hoax gitu. Menurut aku sih memang itu memang beneran kejadian gitu. Historinya keluarga Lutz ini memang keluarga yang baik-baik, keluarga yang religius gitu. Untuk apa mereka menciptakan hoax yang membayar, gimana, yang menghabiskan seluruh uang mereka, yang bikin mereka harus ribet-ribet lagi nyari rumah lagi, ya nggak sih? Dan kabarnya Kathy, istri dari George ini, dari keluarga Lutz ini meninggal pada tahun 2004. Dan sementara itu suaminya George meninggal pada tahun 2006. Dan katanya sih setelah keluarga Lutz ada lagi keluarga yang tinggal di rumah Amityville ini, dan mereka bilang kalau sebenarnya mereka nggak merasakan gangguan apapun gitu katanya. Bahkan nggak ada keanehan apa-apa, nggak ada kerusakan apa-apa di rumahnya katanya gitu. Yang dimana ini juga bikin orang-orang jadi nggak percaya juga sama keluarga Lutz gitu. Tapi ada juga beberapa teori yang bilang kalau si arwah-arwah dan spirit yang ada di dalam rumah Amityville ini telah mengikuti keluarga Lutz gitu. Dan akhirnya pada tahun 2017 rumah ini terjual kembali. Dan katanya sih orang yang tinggal di sana sekarang ini sampai mengubah alamatnya biar orang tuh kayak nggak iseng-iseng main ke sana, karena kan biar gimana pun rumah ini bisa dibilang viral, terkenal gitu, pasti banyak banget orang yang kepo, yang pengen main ke rumah ini, ya nggak sih? Nah guys, kalau misalkan kalian punya fakta-fakta lain yang menarik tentang rumah Amityville ini, kalian bisa dengan bebas terus di komen di bawah, karena aku juga pengen tahu itu versi kalian. Ya segitu dulu video aku hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.